Tuhan Yesus yang saya kasih, saya memuji-Mu. Tuhan, Engkau pantas kami mengikuti-Mu. Engkau pantas kami meletakkan semuanya, kami mengikuti-Mu. Dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita melihat Markus pasal ke-10. Di pasal 9 di sini kita katakan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, anak Allah Tuhan Yesus. Ya, ini mengandalkan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus seorang. Dia tidak sama dengan Musa dan Elia. Ya, ini kepercayaan ini memikirkan kepercayaan dan mengusir setan dan menyembuhkan. Dan juga di sini bagi Yesus. Di Markus pasal 10 saya memberi tema meletakkan semua dan mengikuti Yesus Kristus. Dulu saya melihat hal ini ya, sangat khawatir pas kita mendengarnya dan sangat khawatir. Dan juga memikir banyak dan akhirnya lebih memahami lagi. Tuhan bukannya membuat supaya kita apapun tidak ada. Tuhan hanya ingin supaya kita dengan sepenuh hati mengasihi. Tapi kamu hanya mengasihi banyak beberapa hal. Ya, seperti Yesus, dan Yesus juga ingin. Jadi mengikuti Yesus kita mesti banyak mengorbankan, meletakkan banyak hal yang kita suka. Ayat 1-7. Dari sini meletakkan banyak. Ya, ayat 1-11 kita meletakkan kedagingan kita. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yehuda dan ke daerah seberang sungai Yordan. Jadi ayat 1-9 Yesus berjalan di Galilea. Ayat 10-15 di tanah Yehuda. Di sini Yesus dalam pelayanan yang terakhir. Dia sampai ke tanah Yehuda dan di daerah sini, dan Yesus akan disalibkan ke kayu salib. Dan di sini orang Farisi bertanya pada Yesus, diperbolehkan menceraikan istrinya? Di sini perceraian itu dari Imamat pasal 4 ya. Di sini di Musa dikatakan ini, jika dia menikahi istrinya dan melihat istrinya ada satu hal yang tidak baik. Jadi jika tidak suka padanya, maka memberikan surat cerai kepadanya dan menyuruhnya pergi. Ya, ini tentang satu hal yang tidak baik, yaitu tentang perzinaan yang tidak baik. Yang ini ya ditentukan tidak berkenan. Jadi yang tidak berkenan ini ada bermacam-macam, beribu-ribu macam. Umpama itu tentang piring dicuci tidak bersih, tidak berkenan. Dan dia datang untuk bertanya kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada apa perintah Musa kepadamu? 4 jam mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dan membuat surat cerai.
Jadi Yesus berkata, Tuhan, bagaimana Tuhan melihat dalam pernikahan ini? Yaitu di saat pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan kenapa sekarang bisa menulis surat cerai? Karena hatimu yang keras. Ya Tuhan tidak ingin kita bercerai. Jadi sebenarnya pernikahan sampai kekal abadi. Tadi di sini ada satu perzinaan, ada pihak ketiga yang jadi Tuhan melihat penderitaan orang maka menyetujui perceraian ini. Tapi dalam zaman sekarang ini tidak senang, tidak bahagia mereka bercerai. Jadi di saat bercerai, perempuan ini menjadi yang paling lemah dan tidak ada untuk hidup, dan akhirnya mencari orang untuk nikah lagi atau menjadi perempuan yang tidak benar. Apalagi kemungkinan dia nikah lagi dan suaminya tidak yang benar, dan akhirnya dia menderita, dan juga mantan suaminya melihat dia tidak hidup bahagia dan ingin lagi menerimanya kembali. Tetapi Musa berkata, boleh kalian memberikan surat cerai kepada istrimu? Tapi jangan karena di sini dikatakan mantan suaminya berkata kamu sudah memberikan surat nikah, jadi tidak boleh diberikan kembali. Jadi ini juga antara laki-laki dan perempuan juga sama. Ayat 11, lalu katanya kepada mereka, bahwa siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, yaitu perzinahan. Tidak kamu dengan alasan apa menyudi dia meninggalkan, pergi dari rumah itu satu mendapatkan satu perzinahan. Jadi satu ini kamu telah menyanyiakan istri kamu. Jadi seandainya terbalik ya, jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki, ia berbuat zina. Jadi Herodes menikahi Herodias, yaitu ya sama juga berbuat zina. Ini permasalahan laki-laki. Dan kita melihat juga perempuan ini juga ada masalah. Dan di saat anak perempuan Herodias menari dan Herodes senang dan berkata separuh dari kerajaan akan diberikan padanya. Dan anaknya Herodias datang bertanya kepada mamanya. Dan mamanya berkata, saya ingin kepalanya Yohanes Pembaptis. Karena apa yang pernah Yohanes Pembaptis katakan kepada Herodias, karena dia tidak baik melakukan ini. Jadi mereka berdua melakukan satu perzinahan. Jadi di saat kita mengikuti Tuhan, kedagingan ini kita mesti meletakkannya. Kita sampai ayat 13 sama ayat 16. Yang meletakkan perayaan bekerja. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjauh mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Yaitu yang dimaksud menjamahnya supaya Yesus memberkati dia. Dan murid-muridnya memarahi mereka. Kenapa murid-muridnya memarahi orang-orang itu? Yaitu memarahi itu ada ribu macam alasan. Jadi murid-murid Yesus merasa memarahi itu ada alasannya.
Bukan kemarin lagi sudah diberkati, dan kenapa sekarang datang lagi untuk diberkati? Dan kita bisa mengirim orang tuh datang, pengkhotbah dari yang lainnya datang untuk memberkati, dan dia bisa terus lagi berbalik untuk berdoa. Jadi staf-staf gereja kami itu sangat marah, nggak suka. Jadi sudah malam jam 11, kenapa kami bolak-balik lagi mengurang-urang kembali baris? Dan juga ini gedung ini, tempat ini akan diberikan pada ya orang lain untuk kebaktian lain. Tapi tuan rumah bisa melakukan sampai jam 9 ya, sampai jam 9.30. Dan merasa Yesus sudah lelah, apa sendiri juga sangat lelah. Jadi untuk melayani orang ada beribu macam alasan. Jadi ini bisa terjadi dalam saat kejadian ini. Yang ini bisa dikatakan dengan murid-muridnya Yesus. Jadi yang dijelaskan ini 12 muridnya Yesus. Nah, yaitu dia meletakkan semuanya dan mengikuti Yesus, dan bisa membuat Yesus sangat murka. Jadi mereka tidak memahami hatinya Yesus tuh. Yesus ingin memberkati mereka, tetapi murid-muridnya memikirkan banyak hal dan memarahi orang-orang itu. Jadi saya dengan tema yang simple, yaitu bekerja saya itu di luar ya, kebaktian ya. Kebaktian di luar ya. Jadi sampai jam 10 lampu akan mati. Jadi dengan cepat-cepat untuk melakukan kebaktian ya, supaya bisa tepat waktu. Jadi kita meletakkan banyak hal mengikuti Yesus, tetapi kita banyak tidak memahami kehendak hatinya Tuhan. Kita bagian ketiga ayat 17 sampai 27. Meletakkan harta benda kita. Pada waktu Yesus ada satu anak muda laki-laki berdatang, ya beradi-radi mendapatkannya, dan dia sambil berlutut di hadapannya dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi perkataan yang sangat pendek ini memperjelaskan banyak hal. Yaitu dia itu guru. Pertama dia memanggil guru, dan dia langsung memanggil salah satu permasalahan. Dia tidak menganggap Yesus ada anak Allah. Dia memanggilnya guru. Itu guru yang baik. Dan maka jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Karena hanya tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dan dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena anak muda ini tahu hidup kekal ini sangat baik. Karena pertama dia tahu dia tidak ada hidup kekal. Sangat penting, tapi dia tidak ada. Maka dia datang untuk bertanya kepada Yesus. Dan saya melakukan apa? Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia merasa kehidupan kekal ada melakukannya. Maka dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Maka dia datang untuk bertanya kepada Yesus. Dan Yesus juga bertanya. Lalu kata orang itu kepadanya, apa yang tentu mengetahui segala perintah Allah, yaitu dari kecil saya sudah melakukannya, saya sudah memenuhi semua dari masa muda. Kenapa kamu berlari dan juga sangat tergesa-gesa dan berlutut? Dan dia memperlihatkan, nyatakan kalau dalam hati kamu tidak ada damai. Kamu sudah melakukan semua perintah Allah,
tetapi kamu tidak ada damai. Kamu merasa ada kekurangan sedikit. Ada masalah hal yang tidak benar dan tidak ada damai. Jadi mengandalkan semua perilaku kebaikan itu tidak mendapatkan kedamaian. Maka Yesus memberikan satu ujian dan katanya, juallah apa yang ada padamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau marilah ikutilah aku. Maka anak muda itu dengan sedih pergi meninggalkannya. Jadi jawabnya Yesus ada dua, yaitu menjual harta benda kamu dan berikan pada orang-orang miskin. Jadi kita merasa kita bisa mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Oke, boleh kita berikan pada orang miskin, ya berikan pada orang miskin. Jadi mungkin mata kita hanya terpadang pada orang miskin, tapi kita tidak mengikuti Yesus. Dan marilah dan ikutlah aku. Ya, jadi kamu menjual semuanya harta bendamu dan juga berikan pada fakir miskin dan dia datanglah mengikuti saya. Jadi bukan hanya menjual harta bendamu pada orang fakir miskin, tetapi kamu mesti mengikuti saya. Jadi Yesus berkata, orang yang mengandalkan kekayaannya, alangkah sukanya ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab tentang anak muda itu, ya, kamu sudah melakukan banyak hal yang baik. Kamu mengandalkan harta benda kamu. Jadi murid-murid Yesus mendengar, sangatlah sulit. Dan dia berkata, siapa yang dapat diselamatkan? Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bukannya kita melakukan apa kita mendapatkan keselamatan. Tuhan akan memberikan kasih karunia di dalam diri orang itu. Jika Tuhan bersedia, orang ini yang mendapatkan keselamatan. Ya, Tuhan bisa membantu orang yang mengandalkan harta dan juga yang tidak mengandalkan harta. Yang bagian 4 ayat 28 sampai 31. Kita meletakkan segalanya. Jadi Petrus sampai dan lihatlah, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Dan kita melihat seperti yang begini. Dia meletakkan semuanya dan mengikuti Yesus. Dan di saat ibu mertuanya perlu dirawat dan dia meletakkan semuanya dan pergi mengikuti Yesus. Dan saya lihat kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladang-ladangnya, dan orang itu sekarang pada masa itu juga akan menaik kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu dan anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang. Yaitu meletakkan semuanya. Bisa kita di sini meletakkan, meninggalkan, dan kita mendapatkan, meninggalkan dan akan mendapatkan ada 100 kali lipat. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan ini sangat itu dalam
untuk menjamah hati saya, apakah kata-kata ini benar atau salah. Saya memikirkan bertahun-tahun. Kalau memang benar kalau saya tidak mengalami, maka saya sangat bodoh. Kalau jika dia memohongi orang, berbohong, maka saya mengikuti, saya akan lebih bodoh. Jadi mesti meninggalkan banyak hal. Jadi bagaimana? Ini pemikiran Pastor Jason ya. Dari sini saya sudah kata sini. Oh, baik. Dan dengan katakan ini biarpun hasilnya bagaimana. Dan jalan kehidupan manusia banyak bermacam-macam. Dan kita juga kadang berjalan, kita ya. Dan kita melihat orang berjalan di dalamnya Tuhan. Tidak bagaimana, bukannya membuat saya iri. Jadi banyak jalan ini boleh kita ikuti mencobanya. Ini pemikiran dari awal. Pemikiran awal Pastor Jason ya maksudnya gitu. Jadi mengikuti sangat bodoh dan tidak melakukannya juga sangat bodoh. Jadi ada hidup kekal kalau tidak melakukannya sangat bodoh. Jadi sudah melakukannya tapi akhirnya tahu kalau itu bohongnya tidak benar, akan lebih bodoh lagi. Jadi di pertama kali kita percaya kepada Tuhan ya, kepercayaan kita ini dari awal itu sangatlah bodoh ya, tidak memahami ya. Jadi gampang dibicarakan, baik saya mencobanya untuk percaya kepada Yesus. Dan ini Yesus berkata kepada Petrus, jadi katakan bertambah beberapa kata dan juga itu sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zamannya akan datang akan menerima hidup yang kekal. Dan kita melihat Petrus sudah melakukan meletakkan semuanya, tetapi jati dirinya, mukanya dan juga kesombongannya. Dan di saat dia dapat serangan, penganiayaan, dia tidak mau mengakui Yesus dan semuanya boleh diletakkan. Karena Petrus 3 kali tidak mengakui Yesus, tapi terima kasih Tuhan karena Tuhan memilih, Tuhan tidak pernah menyesal. Dan akhirnya Petrus bisa melewati semua cobaan ini dan penganiayaan ini. Dan kita di sini juga kita letakkan banyak hal dan kita meratakannya. Dan kita terus mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus membimbing kita ke hidup yang kekal. Ya, tema yang kelima ayat 32-35, meletakkan diri kita sendiri. Ketika Yesus ketiga kali berkata kalau dia akan ke Yerusalem, berjalan ke Yerusalem. Ayat 33. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan dijatuhin dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa dan tidak mengenal Allah. Dan akan dimati, ada hari mati dan hari ketiga bangkit. Jadi seperti diserahkan, tapi Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Nah, jadi Yesus meletakkan dirinya. Ya, ayat 32, Yesus dan murid sedang berjalan dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Jadi sini bukan kamu yang berjalan di tengah-tengah, kamu berjalan paling depan. Jadi apa yang mereka takutkan? Jadi orang ini melihat dari Yerusalem banyak orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang untuk cobain Yesus dan juga akan membunuh Yesus. Dari sini dan di sini Yesus dengan sendirinya berjalan di depan.
dan meletakkan dirinya sendiri. Dan itu apa yang Tuhan berikan pada Yesus, maka akan digenapi. Meletakkan jati diri 35 sampai 45. Di sini Yakub Yohanes datang keluar dan memohon kepada Yesus supaya Yesus mengabulkan permintaannya, supaya mereka duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan yang pasal pertama juga yang sudah John melakukan hal yang sama. Ayat 9 John bertanyakan satu pertanyaan yang sama. Yaitu mencari ibunya dan menyuruh ibunya bertanyakan pertanyaan ini. Itu dan mereka bertanya merebut siapa yang terbesar di antaranya. Dan Yesus sudah menagih dan siapa yang menjadi yang terbesar. Dan mereka berkata Yesus tidak akan bangkit. Dan jadi mereka berebut siapa yang menjadi yang terbesar. Jadi dulu beberapa murid-murid saudaranya dan mereka berebut dan Yesus mengetahui dan merasa tidak baik. Jadi saya dengan bawa bertanya pada Yesus dengan menggebu-gebu bertanya pada Yesus. Jadi dengan sembunyi-sembunyi ya. Jadi kalau tidak baik ya. Ya terus ada satu bagian dia mengundang anak ibunya untuk berbicara kepada Yesus. Dan Yesus menjawabnya sangat istimewa. Jadi Yesus berkata, aku tidak berhak memberikannya, menentukannya. Yesus berkata, kamu memohon pada ini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima dan mengalami pengalaman seperti yang kau mengalaminya. Dan mereka berkata, saya bersedia asalkan kami bisa duduk di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Dan Yesus berkata, jalan yang kamu jalan dan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberitakan ini. Jadi murid-muridnya memahami apa yang tersembunyi dan tidaklah baik. 4 ayat 1. Mendengar itu ke-10 murid-murid yang lain menjadi marah kepada Yakub dan Yohanes. Dan kenapa 10 muridnya akan sangat marah? Yang ini himbauan ini ada gunanya. Yaitu dengan sembunyi-sembunyi berbicara kepada Yesus kalau tidak bisa. Sebenarnya ini bukan Yesus yang memilih. Tapi permasalahan ini dari mana datangnya? Jadi di sini duduk sebelah kiri dan sebelah kanan mereka tuh ini sangat ingin ya, dan ini juga kita mesti meletakkan, tidak mementingkan permasalahan ini kiri dan kanan. Ya, ini yang bagian kena tentang 46 sampai 52, yaitu tentang anak Timeus, Bartimeus, tentang orang yang buta. Murid-murid Yesus dan murid-muridnya sampai di Yeriko, dan di sana dia melihat pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Dia berkata, anak-anaknya Daud, kasihilah anak Daud, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Dan banyak orang menjurinya diam. Dan Yesus sambil jalan, sambil mengajar, dan dia teriak dengan begini,
membuatnya sangat bising. Tetapi Bartimeus berteriak, berseru tambah keras. Dan memang kita kadang ingin mendekatkan diri kepada Yesus, tetapi banyak yang menghalangi kita. Jadi orang yang menghalangi kamu lebih dahulu mengenal Yesus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi di sini orang yang mengikuti Yesus ini. Jadi orang yang mengikuti Yesus. Jadi orang itu tidak melihat kebutuhan keperluan kamu. Dan dia memarahi kamu. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu melakukan apa? Dan gereja yang begini sangat dingin ya. Tidak punya kemanusiaan. Kenapa staf gereja perilaku yang sifatnya sangat galak? Tidak memikirkan kebutuhan saya. Saya memohon karunia pengampun, karunia dari Yesus. Kenapa kamu marahi saya? Sudah, saya mendingan pergi. Tapi banyak orang begini. Tapi Bartimeus bukan begini. Saya memohon kepada Yesus. Tidak ada orang pun yang bisa menghalangi saya. Kamu memarahi saya tetap memohon. Saya memohon karunia Tuhan. Jadi saya tidak menerima kasih karunia dari manusia, tapi saya membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Saya ingin melihat dia tidak mementingkan pandangan mata orang. Jadi sini katakan meletakkan muka kita dan harga diri kita, dan juga meletakkan rasa dikecewa, disakiti. Nah, terus memohon, dan kasihnya Tuhan pasti akan mengurapi. Jadi mengikuti Yesus seperti jalan yang sangat gampang. Tapi terus berjalan kita merasa banyak hal yang mesti kita letakkan. Uang dan juga kedagingan dan juga status, jabatan. Dan juga menghadapi serangan dan kita ingin mundur dan mengalami kesakitan dan ingin mundur. Tetapi semua ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau membantu kita. Tuhan mau membantu kita. Dan kita tetap mengikuti Tuhan. Dan semua ini kita serahkan kepada Tuhan. Keuangan kita serahkan pada Tuhan. Harga diri, muka kita serahkan pada Tuhan. Disakiti kita serahkan pada Tuhan. Dan semua ini kita letakkan. Dan kita mengikuti Yesus berjalan. Dan sampai mendapatkan 100 kali lipat. Dan mendapatkan hidup kekal. Mohon Tuhan membantu kita.
Tuhan kami mengundang kehadirat-Mu. Tuhan kami mengundang kerajaan-Mu. Tuhan kami mengundang kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Raja di dunia ini. Engkau Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Tuhan, setiap orang tertuju padamu dan mengandalkanmu dan mengikutimu dengan seutuhnya. Di dalam ada ini, di jalan di depan ini, dan setiap orang dengan hati ini, seluruh hati mengikutimu. Dan Tuhan, Engkau betapa baiknya. Engkau adalah Raja kerajaan. Di dalam kerajaan ini melakukan ini, Tuhan, Engkau berkuasa atas segalanya. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau sangat baik. Tuhan, kami berterima kasih. Dan dengan desa ini, dan seorang muda ini datang mencari Yesus dan bertanya guru dan berlutut kepadanya. Dia berkata, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kita setiap orang yang ingin mendapatkan hidup kekal, mendapatkan satu kerajaan surga. Dan kita ini di dalam, dan kita sepenuh hati, seumur hidup kita mengikuti Tuhan. Sama kita, Tuhanmu hadir di setiap kami. Di Markus, di firman Markus ayat pasal 10. Kita bagaimana kita meletakkan apa kita mengikuti Yesus di dalam hidup kita banyak, yaitu cinta kita dan pekerjaan kita dan uang harta kita di dunia ini, juga status kita, dan juga kita bisa kita mengikuti Yesus, kita merasa tersakiti. Tuhan, di saat kami mengikutimu, kamu selidiki hati kami, apa yang belum kami letakkan. Roh Kudus mohon memberitahukan pada kami, dan kita melakukannya. Kita tertuju pada Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kamu bertanya kepada Yesus, saya apa yang saya kerjakan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dan apa yang mesti kami letakkan supaya kami mengikuti Yesus? Tuhan Yesus, kami mengundangmu, dan Yesus berbicaralah kepada kami. Markus pasal 10 ayat 11. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain dan hidup dalam perzinaan terhadap istri dan juga menceraikan istrinya, dan apakah sekarang kamu ingin bercerai? Dan ayat 13, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kamu merasa sangat jemu di dalam tempat kerja kamu dan pelayanan kamu.
kamu menghadapi orang-orang, menghadapi saudara-saudari. Kamu ada staf gereja, kamu menghadapi saudara-saudari kamu di dalam tempat ini, kamu merasa sangat jemu, menjengkelkan. Ayat 21, kamu hanya kurang satu, hanya satu lagi kekurangan kamu. Pergilah, jualah dan yang kamu miliki dan berikan pada orang miskin. Kamu merasa harta sangat penting dan kamu merasa setiap rumah kamu sangat penting. Ini ada pemikiran yang di dalam kamu. Dan kamu selalu kecewa kepada Tuhan. Apakah kamu sudah meletakkan status jati dirimu? Kamu sangat takut melayani orang. Kamu sangat sulit meletakkan diri kamu sendiri. Tapi orang lama-lama, kamu bukannya melayani orang, tapi kamu dilayani orang. Tapi kamu melakukan banyak hal. Apakah kamu sudah meletakkan harga diri kamu dan kesakitan kamu? Dan Betanis berkata, anak Daud, kasihinilah aku. Kita tidak bisa meletakkan diri kita sendiri dan berdoa kepada Tuhan. Anak Daud, kasihinilah aku. Saya tidak bisa meletakkan harta benda saya dan tidak bisa meletakkan semua kesakitan yang telah disakiti dan juga muka harga diri saya. Dan tidak bisa meletakkan diri kita sendiri untuk mengikuti Yesus. Nah, apa yang tidak bisa kita letakkan, kita tinggalkan. Saat inilah engkau berkata pada Tuhan, dan mata saya buta, tidak bisa melihat terang ini. Mari kita bersama kita berdoa. Kita memohon pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Karena kami matanya buta, kami tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat diri kita sendiri. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Yesus, kami di bawah kaki-Mu. Tuhan, kami merasa kami sudah bisa mengikuti. Kami merasa sudah mengikuti, sudah meletakkan semuanya dan mengikuti Yesus. Tapi Yesus, Engkau berkata, kami belum. Tapi menjelaskan rumah dan saudara-saudaramu dan uang kamu dan Tuhan, banyak yang tidak bisa kami dalam kami pandang kami apa masih banyak yang kami tidak bisa letakkan, dan kami dengan sekuat tenaga kami mencari uang. Tapi Tuhan, kami tidak bisa meletakkan semua ini. Kami merasa kami sudah meletakkan semuanya, tapi kami jauh dari-Mu. Tuhan, saya membutuhkan bantuan Tuhan. Kami mengakui kami dalam keadaan ini, tapi kita ada jalan keluar. Tapi Yesus, kami datang di dalam-Mu dan mengikuti. Dan kami mengikuti-Mu. Dan kami berpegang pada-Mu Yesus dan mengikuti-Mu Yesus. Tuhan, contoh-Mu dan bagaimana Engkau meletakkan kehidupan-Mu dan mati di kayu salib. Dan kami bersedia mengikuti, kami bersedia mengikuti. Tuhan, Tuhan bantu kami. Kami membutuhkan-Mu. Anaknya Daud, kasihilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan sepertinya kami sudah mengikuti-Mu dan merasa sudah meletakkan banyak, dan seperti Petrus dari keluarga kita. Dan apa yang ada di dalam yang kita ada, kita sudah letakkan pada Yesus. Tapi bantu kami Tuhan, kami meletakkan muka kami, harga diri kami, dan kesombongan kami. Dan untuk kami membutuhkan status jabatan. Anak Daud, kasihanilah aku.
Dan supaya kami melihat Tuhan, karena mengikuti Yesus ada kasih karunia darimu. Menjadi orang sangat sulit, tapi mengikuti Yesus lebih sulit lagi. Bantu kami supaya kami meletakkan harga diri kami dan juga kesombongan kami dan yang kesakiti anak Daud. Kasihanilah aku. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kalau sudah memikirkan apa yang dia bisa kamu letakkan, dan kamu katakan sekali lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak apa yang kamu tidak bisa kamu letakkan, dan semuanya menjadi bisa kamu letakkan. Kamu katakan pada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kita masuk di dalam, kita berdoa dimasuk dalam roh. Tuhan, Kau buka mata kami. Kami merasa kami sudah meletakkan semua, tapi sebenarnya belum. Dan letakkan semua permasalahan kami. Ambil, angkat semua mata kami yang buta. Dan kami tidak bisa meletakkan semuanya. Kami membuat orang tercewa. Dan kita bersama berkata Yesus pada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kita mau meletakkan semuanya dan meletakkan semuanya. Meletakkan harta benda kami dan meletakkan muka kami. Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bersedia mengakui kami tidak bisa meletakkan semua. Engkau kasihinilah kami. Dan kami, supaya kami meletakkan harga diri kami, keuangan kami, dan pelayanan kami. Ada pelayanan saya, semua ada kerajaan saya. Saya mau meletakkan semua adalah milik-Mu. Semua adalah milik-Mu Tuhan. Supaya kami bisa meletakkan semuanya. Semua kedagingan yang berenggu dari kedagingan kami. Dan juga kesombongan kami. Dan status kami yang kami kejar. Di tempat kerja maupun di dalam pelayanan ini. Tuhan, bisa kami meletakkan ini. Sama bersedia meletakkannya. Kami sedia bersedekah bisa tersakiti. Tuhan, Kau bantu kami. Bisa kami berdiri. Mewakili kami bersedia mengikuti-Mu. Haleluya. Mari kita bersama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami sedia mengikuti-Mu. Seperti Bartimeus. Kami selamanya milik-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau di tengah-tengah kami. Saudara-saudara semua, mari kita bersama masuk di dalam roh. Yesus kita bertanya pada kita, apa yang mau saya perbuat bagimu? Apa yang ingin saya perbuat untukmu? Tuhan, Engkau buka roh saudara-saudara kami semua. Dan Tuhan, kami berkata padamu,
Dan Engkau terus memberi kami kehidupan. Dan orang yang berbeda, dia mau datang di hadapanmu meminta ini uang, status, kedudukan, dan pelayanan. Tapi Tuhan, dan Engkau berkata pada setiap orang, apa yang ingin aku perbuat untukmu? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Saudara-saudara semua, dan Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan, kami berkata kepadamu, kami mau menjamah, memahami hatimu, hati yang berkorban. Tuhan, kami mau memahami hatimu, bukan hanya mengejar pelayanan. Tuhan, hati yang melayani orang, hati yang melayani orang, yang mengasihi orang, ditaruh di dalam diri kami. Menerima. Hati yang tetap mengikuti Yesus taruh di dalam kami. Bukan kami hanya supaya mencari uang, mencari pelayanan, tapi kami mencarimu. Dan berikan kehidupan yang seperti ini, lugu dan suci mengikutimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau meletakkan semua jati dirimu. Engkau merendahkan diri, lemah lembut. Di saat ini taruh di dalam saudara-saudara kami. Lebih banyak hati yang mengasihi taruh di dalam kami. Menerima lebih banyak lagi. Menerima. Saudara-saudara semua, kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan Yesus. Dan terus memberi dan terus memberi. Menerima. Dan Yesus berkata, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Tapi kita berkata pada Tuhan Yesus, kami mau kehidupanmu yang sepertimu Yesus. Kami adamu Yesus, kami mendapatkan segalanya. Ada Yesus, kita bisa melewati segalanya. Kita mau kamu Yesus, kami mau kamu Yesus. Tuhan Yesus, kau penuhi kami, lebih banyak lagi urapi kami. Saudara-saudara semua, kita memohon pada Tuhan, lebih banyak lagi mengurapi kami. Yesus, kami ingin kamu lebih banyak. Mari kita bersama menerima berkat. Jadi yang di sini, yang di online, saudara-saudara semua, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Roh Tuhan di dalammu dan mewakili semuanya. Firman pagi ini yang mudah yang di dunia ini, Roh Kudus, dan juga ini sebab yang dibutuhkan, yang mudah ini, yang di bumi, semuanya, rumah, ladang, saudara-saudaramu, harga diri, status. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Karena rohnya Tuhan, kami semua ini ke hikmatnya Tuhan di dalammu. Apa yang kamu kerjakan?
di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan. Kamu dapat menerima di kerajaan surga. Apa yang ada? Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam ini, kamu di dalam kerajaan Tuhan, adilkah? Kata Tuhan, ada saya bersuka cita kak di dalam kerajaan surga. Kita melihat dan kita lari mengikutinya di dalam kerajaan Tuhan. Aku adalah bersuka cita kak, kuat, bebas, orang yang diberkati. Saya dalam Tuhan Yesus berkatimu. Bukan di dalam ini yang hidup di dalam bumi dan di surga. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di saat itu di dalam bumi ini setiap hari kamu bebas. Kamu tidak lagi dalam kesakitan, kamu dibelenggu dan ketakutan, dibelenggu oleh ketakutan. Dan juga diperintahkan oleh belenggu dalam dunia ini, dalam kerajaan Tuhan dan juga di dunia ini. Engkau ada orang yang bebas. Engkau orang yang bebas. Karena Yesus di dalam bumi juga. Dan dia bagaimana bebas. Kamu di dalam roh juga. Kamu juga sama juga bebas. Kamu menerima Yesus dan juga menerima segalanya. Dan saya dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Karena kerajaanmu bukan di dunia ini, tapi kerajaanmu ada di dalam Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus berkatimu lebih besar lagi. Dengan nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian semua.